Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya by 46. Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara memasukkan card file ya, yang meliputi customer, supplier dengan employee beserta saldo awal dari masing-masing card list atau card file atau card list. Nah, pada video sekarang kita ingin belajar mengenai cara memasukkan item list ya, yaitu daftar persediaan barang yang ada di halaman 18-19. Nah, ini saya sudah sarikan di sini ya. Saya klasifikasikan yang saya blok ini sebagai barang elektronik yang siap dijual. Kemudian di bawahnya ini saya klasifikasikan sebagai spare part. Dan yang paling bawah ini adalah TV rakitan. Nah, baiklah, langsung saja. Caranya klik inventory, kemudian klik item list. Nah, ini masih kosong. Kita harus klik new ya, pada layar bagian bawah. Nah, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Tinggal kita masukkan sesuai dengan daftar masing-masing. Nah, sama seperti card file yang lalu, kolom inactive item ini kalau kita centang, maka akan menjadikan item tersebut sebagai item yang tidak aktif. Oleh karena itu, ini tidak kita centang. Nah, kemudian pencet tombol tab, masukkan namanya. Nah, di bagian bawah ada centang-centang untuk 3 hal. Ini kita centang semua. I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kemudian ketika kita centang akan memunculkan atribut yang lain. Maka kita harus mengisi sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Untuk cost of sales account, ini kita isi dengan harga pokok TV Aquira. Kemudian income account for tracking sales, jadi pendapatannya adalah penjualan barang elektronik. Kemudian asset account for item inventory. Aset akunnya adalah TV Aquira. Nah, jangan buru-buru klik OK ya, tapi kita pindah dulu ke item sebelahnya, yaitu item details. Nah, ini gunanya untuk kita memasukkan deskripsi dari masing-masing item. Kemudian di sebelahnya itu ada tempat untuk kita masukkan gambar kalau ada gambar dari masing-masing item tersebut. Tapi kalau tidak ada, ya karena tidak ada kita lewati. Kita pindah ke sebelah kanannya. Di tab buying detail ini ada beberapa isian ya. Untuk standar cost kita kosongi dulu karena kita akan mengisinya di tahapan selanjutnya. Kemudian untuk tax code when bought, pajak ketika membeli adalah PPN ya. Kemudian ukuran dari pembelian ya, buying unit of measure adalah unit. Nah, ada yang per unit, ada yang per lusin. Nah, ini tinggal kita sesuaikan masing-masing. Kemudian number of item per buying unit itu 1 ya, kita belinya satuan. Kemudian di kolom baris bawahnya itu ada minimum level of restocking alert. Ini berfungsi ketika kita isi, dia akan mengingatkan pada level persediaan tertentu kita harus melakukan restock barang. Misalnya kita isi 10, maka ketika menyentuh 10 persediaan kita, dia akan memberikan peringatan kepada kita untuk merestock secepatnya. Karena tidak ada info, kita kosongkan. Kemudian primary supplier for reorder. Ini supplier tempat kita beli, sesuaikan dengan
atribut masing-masing. Kemudian untuk yang di bawahnya kita kosongkan saja. Nah, lanjut di tab sebelahnya, selling detail. Ini kita isi selling unit of measure, itu sebagai unit. Sama ya, kita jualnya per unit. Kemudian satuannya 1. Pajaknya ketika kita jual adalah PPN. Kemudian harga belum termasuk PPN, jadi tidak kita centang. Kemudian best selling price kita isi sesuai dengan kolom yang terakhir, yaitu current price. Nah, 600.000. Kemudian sebelahnya ada tab history. Ini menampilkan sejarah atau ya sejarah pembelian maupun penjualan dari item bersangkutan. Kemudian tab auto build ini berfungsi ketika kita ingin membuat atau mengatur proses produksi perakitan dari suatu barang. Nah, oleh karena item ini sudah siap dijual, maka ini kita abaikan saja. Kemudian kalau sudah kita klik OK, maka dia akan muncul peringatan ya, karena ini sifat peringatan dari spelling atau ejaan dari akun yang kita masukkan. Kita cukup ignore all saja. Nah, kita sudah masukkan satu dari daftar persediaan. Ini kita ulangi sampai dengan TV tadi ya, yang paling bawah. Ini saya skip saja. Nah, ini sekarang sudah saya masukkan semua daftar persediaan barang dari PT FNE. Kemudian langkah selanjutnya kita close dulu. Kemudian kita klik masih di tab inventory, kita klik count inventory. Count inventory, sekarang kita masukkan untuk masing-masing unitnya. Ini ada 88. Nah, kemudian 81. Dia akan secara otomatis ketika kita mengisi bagian counted, bagian different ini akan sama dengan yang kita isikan. Nah, counted ini adalah nominal yang kita input ke dalam sistem komputer. Kemudian yang on hand ini adalah diibaratkan di jumlah kita stock of 6 ya. Kemudian kita teruskan sampai bawah, saya skip saja. Oke, sekarang sudah kita masukkan counted-nya sesuai dengan yang ada di daftar persediaan. Langkah selanjutnya adalah kita klik adjust inventory ya. Adjust inventory akan muncul default expand account. Nah, kita harus menempatkan pada akun yang bersesuaian ya, yaitu beban administrasi dan umum saja, umum lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang harus kita masukkan adalah akun expand ya, beban dari kehilangan ataupun perbedaan antara persediaan yang ada di catatan kita dengan yang ada di gudang. Sehingga yang mendekati adalah biasanya beban kerugian persediaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi karena kita tidak ada akun yang seperti itu, maka kita pilih saja akun beban administrasi dan umum lain-lain. Kemudian kita klik continue. Pada kolom adjustment information, ini kita klik opening balances saja. Sehingga kita akan membuka jendela saldo awal.
Nah, untuk tanggalnya jangan lupa ya, ini tanggalnya kita mulai pada awal transaksi sehingga kita masukkan 1 November 2019. Judulnya adalah memonya inventory count. Kemudian kita tap ke bawah. Nah, kita masukkan salah satu antara unit cost atau amount. Nah, unit cost ini adalah harga satuannya. Amount adalah jumlah perkalian antara harga satuan dengan kuantitas. Nah, untuk lebih mudah saya memasukkan nominal amount saja, yaitu total value ya. Ini total value kalau di modul. Kemudian yang unit cost ini adalah average cost ya. Ini 37.300. Enter. Nah, kemudian yang ini 64.800. Nah, ini saya skip saja sampai bawah. Sekarang sudah saya masukkan semuanya. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik record. Ya. Nah, sekarang dia sudah dicatat ya. Di sini on hand-nya sesuai. Kemudian ini tidak perlu khawatir ya, last cost dengan sell price ini masing-masing 0. Tapi kita bisa melihat jurnal yang sudah terbuat di menu transaction journal. Kemudian ya, cara mengeceknya kita beri rentangnya ya, rentang tanggal antara tanggal berapa sampai tanggal berapa transaksi tersebut. Nah, tinggal klik tab, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini jurnal tadi yang kita buat tanggal 1 November 19, inventory count. Nah, jika berhasil, apa yang sudah teman-teman masukkan akan muncul seperti ini. Oke, sekian untuk pengisian daftar persediaan barang. Selanjutnya kita memasuki tutorial tentang transaksi. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.